lapang. Begitu juga dengan perasaan kamu. Sekalipun kondisinya masih sama, tapi pikiran dan perasaan kamu itu sudah berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Amin. Hari ini aku pengen ngobrol santai dan sharing sama kalian dengan satu kondisi yang paling sering terjadi pada manusia, yaitu overthinking. Aku pengen bahas ini soalnya aku menyadari gitu, betapa banyak di antara kita itu yang terjebak dalam overthinking dan gak tahu harus gimana dan mulai mana mengatasinya. Dan kenapa overthinking ini jadi penting banget untuk diatasi atau dikendalikan? Karena efek dari overthinking itu bahaya. Di antaranya itu bisa ganggu produktivitas kamu, bikin hidup kamu gak tenang, merenggut kebahagiaan, bahkan kadang sampai berujung stres dan depresi. Jadi gak cuma mental kamu, tapi juga sampai ke fisik kamu. Orang yang overthinking itu biasanya yang mereka pikirkan itu bisa masa depan, bisa juga memikirkan masa lalu. Kalau orang yang mikirin masa depan, pikirannya akan selalu muter dengan kalimat nanti gimana ya, dan perasaannya itu selalu penuh dengan rasa cemas. Tapi kalau orang yang memikirkan masa lalu, pikirannya akan selalu muter dengan kalimat seandainya aja, coba aja dulu gak kayak gitu. Dan perasaannya itu ada penyesalan, ada kesedihan, gak move on, dan lain sebagainya. Putaran pikiran inilah yang seolah-olah gak ada akhirnya. Sebenarnya idealnya penawar dari overthinking, apalagi sebagai seorang muslim, kita tuh udah punya fondasi utama gitu dari segala macam rasa atau pikiran yang berkecamuk, yaitu zikrullah, God connection, terhubung dengan Allah. Tapi karena kita tuh jauh lebih sering lost connection dengan Allah, akhirnya mudah banget kita tuh kejebak dalam kemelut batin dan pikiran kita sendiri. Padahal kalau kita ingin tenang, obatnya ya ingat Allah, zikrullah. Jelas banget di ayatnya surah Ar-Ra'd surah ke-18 ayat 28, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah Allah, karena dengan mengingat Allah hati kita akan jadi tenang. Ini adalah fondasi awal atau penawar overthinking. Tapi dalam bingkai zikrullah itu ada dua peta langkah. Yang pertama itu adalah self connection dan yang kedua adalah self sosial, hubungan dengan diri dan hubungan dengan sesama. Dan yang akan aku obrolin lebih dalam ke kalian adalah tentang self connection. Karena banyak orang yang hari ini terhubung dengan banyak orang tapi nggak terhubung dengan dirinya sendiri. Kalau self sosial itu kan hubungan kita dengan sesama ya, interaksi sosial. Interaksi sosial ini juga menjadi salah satu penyembuh kalau kita lagi overthinking. Terhubung dengan orang lain sebagai bentuk pengalihan, biar pikiran kita tuh nggak makin riwah, nggak makin kalut gitu. Jadi jangan biarin diri kita tuh sendirian, ngurung diri. Karena kalau kita ngurung diri, kita sendirian, yang ada malah tambah overthinking. Makin banyak pikiran yang gak kontrol. Nah, self-sosial itu mencoba untuk keluar gitu. Kita ketemu sama teman, kita ngobrol, kita cari teman yang support, lingkungan yang support. Bisa juga kalian ke psikolog yang bisa bantu kalian untuk keluar dari jebakan overthinking. Oke, sekarang aku pengen bahas tentang self-connection. Gimana caranya terhubung dengan diri sendiri. Di sini kita belajar mengenali diri kita, apa yang kita rasakan, sampai kita menemukan respon terbaik atas apa yang kita pikirkan tentang perasaan kita dan tindakan kita. Rumus untuk terhubung dengan diri atau membangun self connection yang aku dapat dari coach aku yaitu adalah sajadah. Rumus ini sering banget udah aku pakai dan impactnya tuh masya Allah banget. Nah, jadi apa sajadah itu? Sajadah itu singkatan dari sadar, jeda, dan pilih. Ini rumus yang menurut aku yang paling mudah, paling simple kalau kita praktekkan. Aku bahas satu-satu ya. Kita mulai dari step 1, yaitu sadari. Apa yang perlu kita sadari? Sadari tanda awal kalau kita itu lagi overthinking. Biasanya
Orang yang lagi overthinking itu ditandai dengan gejala seperti kayak pusing, sulit tidur, atau kayak orang tidur, matanya merem, tapi pikiran kita tuh sibuk berkeliaran sampai pagi. Akhirnya bangun-bangun tetap ngantuk. Kita tuh jadi suka ngelamun, susah fokus, bingung. Pernah gak kejadian sama kalian? Misal gitu, dari kamar pengen ke dapur itu mau ambil gelas. Tiba di dapur, kita tuh jadi lupa. Aku tadi mau ngapain ya? Akhirnya balik lagi kita ke kamar, jeda dulu baru ingat. Saking overnya pikiran kita sampai gak fokus dan bingung sama banyak hal. Oke, kalau kalian sudah menyadari gejalanya, sekarang kita identifikasi. Apa sih yang sebenarnya bikin kamu overthinking itu? Apa sih awal pemicunya? Sejak kapan kamu overthinking? Misalnya, kayaknya aku nyadari kalau aku akhir-akhir minggu ini, aku udah mulai overthinking. Nah, mungkin pemicunya beda-beda. Ada yang karena tekanan kerja, ada yang karena takut omongan orang, atau karena omongan keluarga, atau gara-gara lihat sosial media gitu, kontennya orang. Nah, kalau sudah tahu gejala awal kamu overthinking dan kamu sudah mengidentifikasi pemicunya, sekarang coba kamu aware gitu. Terima pikiran kamu itu. Kebanyakan dari kita itu suka berontak sama pikiran. Jadiin pikiran itu sebagai musuh. Padahal apapun itu, pikiran kamu, perasaan kamu ya terima aja. Yaitu adalah sebagai hal yang memang wajar dalam kehidupan. Yang gak masalah adanya pikiran takut, khawatir, cemas, sedih. Itu adalah rasa yang Allah ciptakan menjadi bagian kehidupan yang kadang silih berganti dan itu bisa kita kendalikan. Terus apa lagi? Kita coba latihan mindfulness, hadir saat ini. Kadang kita itu terlalu sibuk memikirkan apa yang belum tentu terjadi sampai lupa menikmati apa yang kita jalani dan apa yang kita miliki saat ini. Kita nggak bisa hadir secara utuh karena kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri. Jadi, mulai pelan-pelan coba hadir di momen saat ini. Bisa kamu lagi makan, atau kamu lagi jalan-jalan, ya kamu benar-benar menikmati gitu. Bukan fisik kamu di mana, pikiran kamu di mana. Nah, ini benar-benar bisa nge-fresh pikiran kamu banget. Coba untuk hadir sepenuhnya. Nah, ini adalah langkah awal untuk bisa terhubung dengan diri. Oke, kita lanjut ke step yang kedua, yaitu jeda. Take on off, berhenti dan alihkan. Perlu kalian sadari, pikiran overthinking itu ada dalam kendali kita. So, jadi kita bisa hentikan pikiran yang berlebih itu kapan aja. Setelah kita hentikan, lalu kita alihkan. Kita coba reframing, mengubah sudut pandang kita terhadap pikiran dan kejadian yang kita alami. Pikiran overthinking itu biasanya pikiran negatif. Nah, maka kita coba alihkan untuk menjadi lebih positif. Misal, pikiran kita saat overthinking adalah kayaknya aku bakalan gagal lagi deh. Duh, gimana ya? Ini kan pikiran negatif ya. Nah, sekarang kita stop dan alihkan ke pikiran yang lebih positif. Misalnya, sebenarnya nggak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanyalah pembelajaran. Oke, mungkin aku ada di kondisi dimana aku gagal gitu. Tapi dari gagal, aku jadi belajar, artinya proses. Dari gagal aku banyak belajar yang namanya hati-hati. Dan itu bisa membuat perasaan kita jadi lebih berbeda dibandingkan sebelumnya. Nah, next ini adalah yang step terakhir, yaitu step ketiga, pilih. Sebelum masuk ke step 3, aku mau jelasin dulu ke kalian, ada kesalahan kebanyakan orang dalam melampiaskan emosinya saat dia lagi overthinking. Nah, kalau yang pertama itu dipendam dan ditekan. Orang kayak gini biasanya ada momen bom waktu. Efeknya juga bisa ke fisik. Bisa jadi jantungan, bisa jadi stroke. Naudzubillah min dzalik. Terus yang kedua itu dilampiaskan. Orang jadi marah-marah, ngomong kasar, cari pengalihan dengan kabut scrolling media sosial seharian. Dan yang ketiga itu diabaikan. Orang yang suka skip pikiran dan perasaan adalah orang yang suka mengabaikan itu. Kadang yang ada makin numpuk persoalannya atau yang makin nambah masalah. Dan apa tindakan yang paling tepat dalam proses step ketiga ini? Yaitu pilihlah releasing atau letting go, melepaskan. Analogi sederhananya kayak gini. Tangan ini adalah kita yang punya kendalinya. Mau buka, mau tutup, itu dalam kendali kita. Dan pulpen ini adalah segala overthinking kita atau emosi negatif kita.
Apa yang membuat seseorang itu menderita atau terluka? Ya karena kita terlalu menggenggam erat pulpen ini. Padahal tangan kita ini bebas saja, dia bisa melepas, bisa menggenggam, tergantung kitanya, bukan pulpennya. Nah, pikiran overthinking yang kita sudah genggam ini ibarat pulpen. Nah, sekarang gimana cara melepaskannya? Cara melepaskannya adalah lakukanlah dengan cara The Sedona Method. Melepaskan dengan cara bertanya pada diri dengan 3 pertanyaan aja. Yang pertama, bisa nggak? Yang kedua, mau nggak? Terus yang ketiga, kapan? Sebelum kamu masuk step ini, pastikan step 1 sadari dan step 2 jeda itu sudah selesai ya. Nah, coba sekarang aku kasih contoh biar kamu lebih mudah memahaminya. Karena kita sudah menyadari apa yang sedang kamu overthinking kan, sekarang coba hadirkan pikiran dan perasaan kamu saat ini. Pikiran dan perasaan takut, cemas, khawatir, apapun itu. Akui rasa dan perilaku itu dengan jujur. Jangan ditekan lagi, jangan diabaikan lagi. Biarkan dia muncul ke permukaan. Takut, cemas, overthinking yang kamu genggam itu, sekarang coba tanya ke diri kamu. Bisa nggak overthinkingnya, takutnya, cemasnya itu bisa dilepas? Jawab aja dengan jujur, bisa, iya atau enggak. Setelah itu tanya lagi, mau nggak dilepas overthinkingnya? Terus tanya lagi, kapan? Ya sekarang. Kenapa harus sekarang? Karena kita hidup itu saat ini, nggak ada waktu yang tepat kecuali saat ini, ya sekarang. Kalau nggak mau gimana? Ya tanya lagi sama diri kamu, kira-kira lebih enakan mana, digenggam atau dilepas? Lebih enakan tetap overthinking atau pikiran kamu tenang? Kalau jawabannya lebih enak dilepas, ya tanya aja, mau nggak dilepas? Kunci metode ini, kamu harus jujur dengan apapun yang kamu rasakan. Dan tanda kalau kamu udah releasing, pikiran kamu jauh lebih tenang, lega, lapang. Begitu juga dengan perasaan kamu. Sekalipun kondisinya masih sama, tapi pikiran dan perasaan kamu itu sudah berbeda. Karena kamu sudah melepas, tidak ada lagi dalam genggaman. Nah, sekarang coba kalian latihan pelan-pelan aja. Mulai dengan menyadari, jeda, pilih untuk melepaskan segala pikiran dan perasaan yang membuat kamu menderita. Karena perlu diingat lagi, melepaskan itu ada dalam kendali kita. Oke, selamat berproses dan mencoba latihan ini. Makasih udah dengerin aku ngobrol dan sharing kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.